Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perancangan budidaya unggas pedaging. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai perencanaannya, bagaimana merencanakan budidaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merancangnya. Sudah mulai bertindak merancang. Jadi sudah mulai pengaplikasian. Nah, di dalam merancang budidaya ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah dari sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah teknik pemeliharaan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas perancangan budidaya dalam hal persiapan prasarana dan prasarana. Nah, dari dalam langkah pertama sebelum kita melakukan budidaya unggas itu sebelum kita praktek membuat atau langsung terjun membuat, hal yang perlu disiapkan adalah prasarana. Dan mengapa ini penting? Karena ini menjadi pondasi awal atau bagian dasar awal dari sistem produksi unggas pedaging. Nah, apa saja prasarana-prasarana yang harus kita lengkapi dalam budidaya unggas pedaging ini? Yang pertama adalah kandang. Nah, kandang itu apa? Kandang adalah bangunan yang berfungsi untuk melindungi ternak dari iklim, serangan pemangsa, pengendalian hama, sehingga dapat memberikan rasa nyaman unggas untuk tumbuh dengan baik. Jadi, kandang ini bukan hanya untuk tempat tidurnya ayam, tetapi juga melindungi ayam. Dari apa? Dari iklim, dari serangan pemangsa, dari hama. Juga bisa untuk untuk memberikan rasa aman pada ayam. Jadi di dalam ayam itu kan juga makhluk hidup. Jadi ketika dia merasa nyaman, maka dalam pertumbuhannya nanti akan berlangsung dengan baik. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari kandang. Nah, untuk kandang unggas pedaging ini tentu berbeda dengan kandang unggas yang petelur. Nah, apa saja bedanya? Nah, kita lihat dari syarat lokasi kandang unggas pedaging. Jika kita lihat kandang unggas pedaging, pertama adalah letak kandang ini harus jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan atau terganggu. Biasanya kandang-kandang ini berada di sekitar tempat yang sawah, yang jauh, yang sepi, seperti itu. Kalau mungkin daerah Niger, kalau ada yang rumahnya daerah dekatnya jembatan Lobyong itu ke timur, itu ada peternakan unggas di sana, daging. Kemudian yang kedua harus jauh dari penduduk, kawasan pemukiman penduduk. Ya, ini berkaitan karena kandang ini pasti akan mengeluarkan bau, kemudian polusi dan lain sebagainya. Sehingga biar tidak mengganggu penduduk, maka kandang ini harus jauh dari penduduk. Yang ketiga adalah akses atau jalan. Jadi kandang itu juga harus bisa diakses, jangan hanya sepi tapi tidak bisa dilewati, ya sama saja. Nanti dalam pengangkutan ayam juga akan kesulitan. Jadi jalan mau masuk ke kandang unggas pun juga harus diperhatikan apakah nanti truk pengangkut ayamnya itu bisa masuk ke dalam atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Kemudian jangkauan ke tempat pemasaran. Jadi misalnya pasar kita itu sekitar Madiun Selatan, misalnya Ndoropo, gitu ya. Kita berarti bangunnya di sini.
Jangan bangunnya terus di Magetan, itu kan berarti terlalu jauh dengan tempat pemasaran. Kemudian yang keempat, bentuk kandang ini bersifat menetap. Mengapa menetap? Ya terkadang kan ada kandang-kandang itu diganti, habis ini di sini kemudian dipindah lagi. Nah, untuk kandang pedaging ini diusahakan menetap karena nanti di dalam kandang itu kan ada bahan-bahannya yang harus dipersiapkan. Jadi kalau pindah-pindah tempat nanti pengeluarannya juga akan banyak. Bagaimana cara memilih unggas pedaging? Pertama adalah bagaimana memelihara unggas pedaging. Ini ada 3 cara. Jadi kita mau bikin kandang itu kita harus menentukan bagaimana cara memelihara kita. Jadi sebelum kita memilih kandang itu kita harus tahu kita itu pengen memelihara dalam sistem apa. Ini berkaitan penting ketika kita nanti mau menentukan kandang mana yang akan kita pakai. Yang pertama adalah pemeliharaan ekstensif. Ekstensif ini berarti unggas yang dipelihara ini dilepas bebas dan dikandangkan pada malam hari saja. Nah, kalau seperti ini, cara-cara atau tipe pemeliharaan ini paling cocok adalah pemeliharaan unggas pedaging jenisnya ayam kampung. Karena kalau ayam kampung kan biasanya mereka dilepas, liarkan, kemudian malam-malam baru ada tempat atau rumahnya untuk pulang kembali. Jadi ini cocoknya untuk jenis ayam itu. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan intensif. Intensif berarti unggas ini dikurung terus di dalam kandang. Jadi kandangnya dibikin bisa menampung ayam itu. Nah, tentu saja karena ayam ini di kandang, berarti pakannya bagaimana ya? Harus dipenuhi oleh para peternak karena ayamnya kan di kandang, nggak bisa mencari sendiri. Nah, di dalam kandang kan nggak ada bahan makanan, kecuali kalau dilepas liarkan, keuntungannya ya tentu kita bisa berhemat karena ayam bisa mencari pakan sendiri. Yang ketiga adalah pemeliharaan semi-intensif. Jadi ini setengah intensif, yaitu unggas ini juga dilepas liarkan dan di kandang. Jadi dia dilepas tapi ada batasannya kandangnya. Tidak dilepas liarkan, beda dengan ekstensif. Ekstensif itu benar-benar lepas, nggak ada sekat lagi. Tapi kalau semi-intensif itu masih ada sekat. Jadi ayam pun yang bebas itu tetap di area yang dibatasi. Nah, keuntungannya tentu saja pakan yang disediakan peternak ini tidak terlalu banyak. Nah, syarat kandang unggas pedaging. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi adalah suhunya. Suhu kandang itu kisarannya adalah 32 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 sampai 70%. Kemudian tersedia penerangan dan pemanas. Ini biasanya untuk ayam-ayam kecil. Kemudian sinar matahari cukup, tempatnya agak tinggi cukup, dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian kebersihan kandang juga baik, sering dibersihkan waktu pembersihan kandang. Kemudian memilih wadah pakan, minum, dan obat, memiliki tempat untuk makan, untuk minum, kemudian ada tempat obatnya juga. Itu salah satu syarat kandang unggas pedaging. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kandang unggas pedaging. Jadi nanti kalian bisa menentukan bagaimana atau apa jenis kandang yang paling tepat untuk unggas kalian. Jenis kandang pedaging menurut sistemnya. Yang pertama ada kandang baterai. Kandang baterai ini adalah kandang yang berbentuk kotak, bersambungan dengan yang lain, dan juga dapat bertingkat
satu yang sama dengan lain. Meskipun bentuknya hampir sama dengan kandang untuk yang petelur, tetapi terkadang ada juga peternak yang juga menggunakan kandang ini untuk ayam pedaging. Jadi dia difokuskan biar ayamnya bisa tumbuh dengan cepat. Kemudian apa kelebihan kandang ini? Pertama, dapat menghindari kanibalisme antar unggas. Pak, apakah ayam itu juga makan ayam, Pak? Kalau biasanya itu ada ayam yang suka makan bulu temennya. Jadi biasanya dia istilahnya apa ya? Menatuk ekor temennya. Biasanya sampai ekor temennya itu sampai ekor teman ayamnya itu sampai apa itu brodol istilahnya. Ya itu karena ayam yang jenis seperti itu juga ada ternyata. Saya juga dulu pernah memelihara ayam yang jenis seperti itu. Jadi temennya yang lain itu ekornya putus semuanya, nggak ada semuanya karena di pelatuhi sama si ayam yang kena bakteri. Kemudian tentu saja dengan sistem ini kita bisa menghemat makannya, kemudian mengurangi penularan penyakit. Jadi misalnya ayam yang pojok itu sakit, segera bisa dievakuasi. Beda dengan ayam yang lepas liar, sakit itu kan bisa nyewoper kemana-mana, dia bergerak bebas, mau ditangkap susah. Nah, tapi kalau di kandang kan, oh itu yang sakit ya tinggal yang satu kandang itu dipindahkan terus seperti disinfektan. Kemudian kekurangannya apa? Memerlukan biaya yang tinggi ya tentu saja karena kandangnya ini canggih, menggunakan aluminium, nah itu tentu saja biayanya yang tinggi untuk membangun ini. Kemudian ayam kurang bergerak, ya nanti apa efeknya? Jadi ayam itu akan menumpuk lemaknya banyak sekali. Padahal kalau daging yang baik itu adalah sedikit lemaknya, banyak dagingnya. Nah, kalau kurang gerak, otomatis daging ayam itu banyak sekali lemaknya. Nah, ini mempengaruhi kualitas dari daging atau hasil daging. Kemudian yang kedua adalah kandang postal. Kandang postal ini ciri atau tipe memelihara secara apa tadi? Ya, semi intensif. Jadi dia juga di kandang, tapi kalau siang dilepas, malam dimasukkan. Tapi tidak dilepas liarkan, juga masih di dalam kandangnya. Nah, pengertiannya apa? Postal itu adalah kandang yang berlantai rapat, biasanya menggunakan liter, alas lantai, agar ayam merasa nyaman. Apa kelebihannya? Jadi lebih mudah dibersihkan, kemudian ayam bergerak merasa nyaman. Di sisi kekurangannya pertama adalah liter ini harus sering diganti. Jadi liter itu alas ayamnya, dan itu harus sering diganti. Kemudian lebih sulit mengawasi kesehatan ayam karena jumlahnya banyak. Ya, karena ayamnya itu dilepas liarkan, jadi satu sakit itu mau menangkap itu kan sulit karena satu ayam dari ribuan ayam, nah itu kan sulit menangkapnya sehingga menular ke teman-temannya. Nah, yang kedua adalah jenis kandang berdasarkan bangunan. Pertama ada kandang liter. Kandang liter itu, nah ini liter. Liter itu yang bawah alas lantainya. Itu liter. Nah, kandang ini memiliki alas lantai yang berfungsi untuk menyerap air. Lantai tersebut berbahan liter yaitu dari jerami, sekam, ampas tebu biasanya. Nah ini biasanya untuk ayam tidur, itu biasanya ayam senang yang tempatnya kayak berpasir-pasir seperti itu. Kemudian ada kandang sangkar. Kandang ini memiliki alas lantai yang berfungsi untuk menyerap air. Lantai tersebut berbahan seperti itu. Itu adalah kandang sangkar. Jadi biasanya bentuknya kotak, kemudian ayam itu bisa dimasukkan 2, 3, atau 5 di dalam satu sangkar. Kemudian ada kandang umbaran.
Kandang umbaran adalah kandang yang dilengkapi dengan umbaran atau tempat berjemur. Nah, ini biasanya untuk ayam-ayam BK, ayam petarung itu biasanya disediakan tempat untuk umbaran untuk mereka berjemur. Biasanya ayam itu butuh berjemur kalau pagi hari. Biasanya biar tidak lepas itu ada dikasih dalam kandang umbaran seperti ini. Jadi tidak ada atapnya, atasnya, sampingnya tidak ada, biar misalnya ya ayamnya biar kena sinar matahari. Ketiga adalah jenis kandang berdasarkan alas liter. Pertama adalah kandang lantai liter. Jadi liter itu seperti ini, bahannya, serabutnya. Jadi untuk kandang lantai liter ini adalah lantai kandang dibuat dari lapisan kulit dan sekam padi, biasanya diterapkan di dalam kandang koloni, kandang yang dalam jumlah banyak. Nah seperti ini ayamnya kan banyak sekali, dari ribuan. Nah ini kalau ada sakit satu, nah karenanya ini harus mencari satu persatu. Kemudian ada kandang lantai kolong berlubang. Jadi ini bawahnya ini agak direnggang-renggangkan. Kandang seperti ini terbuat dari kayu paso atau ada bambu. Nah, di bawahnya itu terkadang ada lubang-lubangnya, itu kadang untuk jadi ayam ketika membuang kotorannya itu bisa jatuh ke bawah. Kemudian ada kandang lantai campuran. Kandang seperti ini adalah kandang dengan memiliki lantai dengan kolom berlubang dengan perbandingan 40% lantai kandang untuk alas liter, 60% untuk kandang dengan kolom berlubang. Jadi ini untuk liter, biasanya yang sebelah kanan ini untuk liter, jadi dia padat. Kemudian nanti akan ditaruh sekamnya, liternya. Kemudian yang kiri ini yang bolong-bolong. Nah ini untuk ayam, untuk tempat kotorannya, untuk kotorannya. Yang keempat adalah jenis kandang berdasarkan jumlah unggas. Pertama adalah kandang tunggal. Ya, namanya tunggal berarti di dalam satu kandang itu hanya ada satu ayam pedaging. Nah, seperti ini biasanya untuk ayam-ayam kampung, kemudian ayam hias itu biasanya dipergunakan kandang tunggal. Yang kedua ada kandang ganda. Kandang ganda ini adalah kandangnya ditempati 2-10 ayam. Nah ini seperti ini. Biasanya untuk ayam yang sudah beranjak dewasa atau hancur, itu biasanya ditaruh di kandang ganda. Jadi yang sudah menengah dewasa itu biasanya ditaruh di kandang ganda. Nanti kalau sudah agak besar lagi baru kandang yang lebih besar, yaitu kandang koloni. Apa itu kandang koloni? Kandang yang diisi koloni ayam dengan jumlah yang banyak. Biasanya digunakan untuk budidaya unggas berdaging secara komersil. Nah, seperti ini, unggas broiler atau ayam broiler ini dalam jumlah banyak. Ini namanya adalah kandang koloni. Yang kedua, selain kandang, yang perlu dipersiapkan sarana prasarananya adalah bibit ayam. Nah, jenis bibit unggas berdaging ayam broiler ini syaratnya adalah bibit yang digunakan adalah ayam diuji atau ayam yang berumur 1 hari. Kemudian bibit ini harus sesuai standar SNI nomor 0148681998 atau tahun 1998. Jadi DOC itu ada standarnya, standar nasional Indonesia. Jadi standar SNI-nya ada, yaitu berat ayam harus memiliki minimal 37 gram. Itu standar SNI. Jadi bobot ayam itu harus 37 gram. Kemudian bibitnya harus sehat dan aktif, lincah. Nah, itu bibit-bibit yang bisa dibeli untuk budidaya unggas daging.
Syarat bibit DOC untuk ayam berdaging lainnya. Lainnya berarti bukan broiler atau bisa ayam kampung. Pertama adalah anak ayam DOC ini berasal dari kualitas induk yang sehat. Jadi diketahui induknya, asal-usulnya. Induknya bagus, sehat, besar, jagonya juga besar. Itu berarti kualitasnya juga baik. Kemudian bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Kemudian tidak terdapat kecacatan di dalam tubuh. Yang keempat, anak ayam tersebut memiliki nafsu makan yang baik, semangatnya makan. Nanti biasa dilihat dari kantung makannya itu besar, oh berarti ini DOC yang baik. Kemudian ukurannya itu standarnya 35 sampai 40 gram. Kemudian tidak memiliki kotoran yang menempel. Sarana prasarana yang lain yang harus dilengkapi adalah pakan. Pakan itu apa? Pakan adalah campuran bahan-bahan makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan dipenuhi untuk kebutuhan pertumbuhan unggas. Jadi campuran dari berbagai bahan. Tujuannya untuk melengkapi kebutuhan pertumbuhan unggas. Ciri-ciri pakan unggas berdaging itu bagaimana? Pakan harus seimbang nutrisinya, harus sesuai dengan kebutuhan ayam. Pakan bisa berasal dari pabrik ataupun dari buatan sendiri, racikan sendiri. Yang ketiga adalah pakan ini harus bersih. Kemudian pakan harus sesuai standar SNI 013930 tahun 1995 atau SNI 013931 1995. Nah, nanti akan kita lihat bedanya pakan SNI 3930 sama pakan SNI 3931. Kemudian pakan ini disesuaikan dengan kebutuhan umur, mutu, dan periode pertumbuhan. Jadi harus diperhatikan bobotnya, kemudian umurnya juga untuk memberi makan. Bahan pakan ayam sesuai standar SNI. Nah, ini bisa kita lihat pakan standar SNI 3930 untuk ayam starter ataupun finisher. Starter itu ayam yang baru usia kecil, DOC, sampai usia 10 hari itu starter. Kemudian ayam yang finisher itu yang sudah mau siap panen, yang umur 1 tahun sampai, ya, maksud saya, yang bobotnya sudah 1 kilo sampai 1,8 kilo itu finisher yang sudah mendekati panen. Kemudian parameternya, komposisi makannya ini bisa kita lihat. Untuk ayam starter ini rata-rata hampir sama, yang membedakan adalah asam amino. Asam amino ini untuk pertumbuhannya. Jadi kalau ayam yang masih kecil tentu saja lisinya itu dinaikkan, sedangkan untuk ayam finisher lisinya dikecilkan. Kemudian bahan komponen pakan untuk daging yang kita buat sendiri. Apa saja komponennya jika kita membuat pakan secara manual. Yang pertama adalah ada dedak jagung, dedak padi, gabah biji jagung, kemudian bungkil kedelai, biji sorghum, tepung ikan, bahan limbah pertanian, perkebunan atau perikanan. Itu campuran atau komponen yang digunakan untuk membuat bahan pakan unggas daging. Nah, bentuk pakan ini bisa menjadi 3, bisa berbentuk tepung, nanti dikasih air, jadi nanti agak lembek, kemudian bisa berbentuk butiran kecil.
dengan kecil-kecil. Ini kalau yang ini adalah bentuk pelet, jadi bentuknya lonjong-lonjong seperti ini. Kalau kecil itu nanti potongannya kecil-kecil. Yang ketiga, prasarana yang ketiga yang harus disiapkan adalah obat dan vitamin. Syarat obat untuk unggas itu adalah obat yang digunakan harus terdaftar dalam Dinas Pertanian. Jadi jangan pakai obat sembarangan, harus sudah terdaftar. Bila kalian lihat di bungkusnya, itu sudah terdaftar oleh Dinas Pertanian atau belum. Kalau belum, jangan. Biasanya menggunakan zat-zat yang berbahaya dan yang nanti jika daging itu dimakan oleh manusia nanti justru akan berbahaya. Kemudian penggunaan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu saja dengan dosis dan dengan gejala penyakit pada hewannya. Kemudian dosis obat sesuai dengan takaran obat dan ayam. Yang terakhir adalah diagnosis sakit disesuaikan untuk menyiapkan pengobatan bagi unggas yang terjangkit. Jenis-jenis penyakit pada ayam itu rata-rata cukup banyak seperti flu, kemudian diseaser, kemudian diare, kemudian ada kolera, kemudian ada influenza, ada merek diseaser, marek. Kadang itu flu yang paling bahaya itu sakit ayam itu flu ayam itu. Jadi hari ini sakit kena, besok itu rata-rata sudah ada meninggal atau mati. Kemudian ada tengeng, ada seperti itu. Nah, untuk mengatasi ayam biar tidak sakit, maka kita harus memberi yang namanya vaksin atau vaksinasi. Vaksinasi itu apa? Usaha untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh ayam. Jadi biar tubuh ayam itu kebal. Dari apa? Dari serangan penyakit. Kemudian tujuannya untuk mengendalikan penyakit yang menular pada unggas daging yang disebabkan oleh virus. Flu itu virus. Jadi harus digunakan vaksinasi agar ayam tidak mudah sakit. Kemudian cara pemberian vaksin di unggas itu diberikan secara teratur sesuai dengan umurnya agar unggas tercegah dari penyakit. Nah, biasanya untuk pemberian obat, baik antibodi maupun obat ayam, yang perlu diperhatikan adalah 7 hari atau sampai 14 hari sebelum masa panen. Jadi pemberian obat itu yang boleh adalah 7 hari sampai 14 hari sebelum panen. Karena kalau panen, itu jangan sampai diberi obat. Karena nanti membahayakan manusia yang memakan. Jenis vaksin, ada namanya vaksin aktif. Vaksin aktif itu adalah vaksin yang mengandung virus hidup untuk meningkatkan kekebalan yang ditimbulkan agak cenderung lama. Jadi vaksinnya itu hidup, kemudian akan menjadi antigen. Antigen itu yang melawan virus itu, yang akan melawan virus itu balik, jadi virus baik. Kemudian ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini adalah vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa mengubah struktur antigenik sehingga mampu membentuk zat kekebalan tubuh. Jadi virus ini sudah dimatikan dan direkayasa membuat genetik sendiri. Nanti kalau ada virus yang aktif yang masuk itu akan terperangkap pada virus yang sudah dimatikan ini tadi. Kemudian yang terakhir adalah peralatan. Peralatan adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam jalannya produksi ayam unggas pedaging. Apa saja peralatan yang harus dibutuhkan? Pertama, yaitu tempat bertenggernya ayam. Jadi ayam itu meskipun ayam
broiler dengan jumlah koloni yang besar, mereka juga butuh tempat untuk bertengger, untuk bermain-main, umumnya untuk tidur seperti itu. Jadi itu ayam itu tidurnya bukan tidur di kasur ya, tapi tidurnya di tempat tengger atau tempat tampingan kalau bahasa Koreanya. Kemudian tempat makan dan minum itu harus bersih dan kuat. Karena ayam kan ya tahu sendiri ayam tingkah lakunya itu cepat sekali ya. Nah, maka dibutuhkan tempat makan, tempat minumnya juga yang baik, yang kuat sehingga jika ditubruk sama ayam itu tidak kenapa-napa. Kemudian lampu penerangannya tersedia, kipas listrik untuk sirkulasi udara jika memang dibutuhkan, kemudian box kotak untuk tempat panen ayam. Itu adalah peralatan-peralatan yang harus disediakan untuk produksi beras daging. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.